Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini saya sedang bersama Bapak Jandres Silalah, ini Wakil Direktur Utama PT Toba Pak Lestari. Jadi kalau kita berbicara Toba Pak Lestari, ya ini yang di 7 orang kalau di Toba ini yang identik dengan TPL itu ya Pak Jandres. Siap, Pak Thomson. Apa kabar Pak? Selamat pagi, Selamat Pak Thomson. pagi ya. Kabar baik. Oke, senang berbincang Pak. Ini Bapak bisa hadir di YouTube channel Thomson Sirus. Ya, selama ini saya banyak mengikuti perkembangan di Toba Pak Lestari, tapi baru kali ini sempat berbincang secara khusus dengan Pak Jandres Silalahi. Oke, Pak Jandres, ini langsung aja kita ini ke apa? Ini kan kalau masalah Toba Pak Lestari ini kan kalau di Toba dan di Bonapasogit bahkan nasional itu namanya sudah sering banget diperbincangkan. Seperti apa ini PT Toba Pap? Ini kan ini sedang pandemi. Kemarin banyak perusahaan ya yang katakan bahkan sampai gulung tikar. Tetapi saya lihat ya PT Toba Pap Lestari ini adem, aman-aman saja, dan apakah seperti itu di dalam Pak? Karena ini kan pandemi sangat-sangat besar daya rusaknya terhadap ekonomi. Padahal setahu saya itu PT Toba Pak Lestari itu produknya untuk ekspor. Seperti apa Pak Jandres? Baik, terima kasih Pak Thomson. Iya, jadi kita memang melihat banyak perusahaan yang bahkan tutup ya di negara kita ini. Tetapi secara khusus mengenai PT Toba Pak Lestari, sampai sekarang kita mempunyai komitmen bagaimana agar perusahaan tetap berjalan dengan baik. Dan di masa-masa pandemik yang terjadi pun COVID, bahwa kita tetap melakukan produksi, kita berjalan dengan normal. Karena memang kita memperhatikan selain kebutuhan dari operasional perusahaan, tentu kita juga memperhatikan kondisi yang ada di negara kita, daerah tempat kita beroperasi. Karena kita beroperasi di 12 kabupaten kota. 12 kabupaten ya? Benar. Jadi kita memiliki 1.230 karyawan-karyawati. Kemudian jumlah karyawan atau pekerja dari kontraktor kita itu ada lebih kurang 7.700 orang. 7.700? Benar. Jadi memperhatikan ini Pak Thomson, maka perusahaan tetap berkomitmen menjalankan operasionalnya secara baik, berkesinambungan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh seperti ada perusahaan yang tentunya dengan kondisi dia tutup, akhirnya terjadi pengaruh-pengaruh pengangguran yang mempengaruhi dampak kehidupan para karyawan, karyawatinya, mempengaruhi tingkat ekonomi di daerah perusahaan itu ada. Jadi kita tetap berjalan dengan baik sehingga kontraktor kita juga dengan pekerjanya dia tetap berjalan dengan baik. Kemudian operasional perusahaan juga berjalan dengan baik, dan produksi kita tetap kita pasarkan dengan baik. Jadi kita bisa sampaikan bahwa di awalnya memang COVID yang terjadi itu memang sempat mengguncang sistem operasional kita, tetapi dengan cepat dan penuh kesiagaan kita melakukan proteksi-proteksi, pembenahan-pembenahan, dan dengan cepat kita melakukan perubahan di dalam strategi operasional kita sehingga operasional bisa berjalan secara terus-menerus dengan baik. Demikian Pak Thomson. Sempat ada pengurangan nggak Pak itu di dari 7.700 di masa pandemi? Tidak, karena memang komitmen kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus mempertahankan tidak ada pengangguran. Kita harus mempertahankan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi harus berjalan dengan baik walaupun ada COVID yang terjadi di tengah-tengah situasi yang ada. Kita mempertahankan bahwa karyawan yang 1.230 tetap bekerja, kemudian para pekerja dari tenaga kerja kontraktor yang 7.700 juga itu tetap bekerja. Setiap hari mereka tetap bekerja sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan
Jadi selama COVID terjadi, bahkan sampai sekarang kita tidak ada melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak dari COVID dimaksud ya. Ya. Tentu TPL tidak ada melakukan pengurangan tenaga kerja. Oke, Pak, selain mengelola perusahaan kan banyak juga isu-isu ini tentang TPL. Bagaimana TPL mengelola isu ini sehingga tidak mengganggu kinerja? Kan ini kalau kita lihat ada aja yang rutin demo tentang berbagai macam hal gitu. Bagaimana TPL mengelola isu-isu itu, Pak? Iya, terima kasih Pak Thompson. Kita memahami bahwa satu-satunya perusahaan hutan tanaman industri, Ya. satu-satunya perusahaan yang memproduksi pulp itu hanya PT Tubapak Lestari di Tanah Batak yang kita cintai ini. Tentu mungkin dikarenakan karena hanya satu-satunya perusahaan yang berdiri di Tanah Batak, penghasil pulp, kemudian pengelola hutan tanaman industri, kita memahami bahwa dampak dari operasional perusahaan itu pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga memahami pasti ada yang selalu menyukai perusahaan ini, tetapi ada juga yang selalu akan, kalau menurut saya sebenarnya isu yang disampaikan itu adalah dampak daripada kecintaan mereka kepada Tanah Batak dan dampak daripada kecintaan mereka kepada PT Tubapak Lestari tentunya, sehingga dengan kecintaan dimaksud mereka menyampaikan isu untuk tindakan perbaikan tentunya di jajaran manajemen dan di seluruh lini karyawan-karyawati PT Tubapak Lestari. Dan kita dari manajemen PT Tubapak Lestari selalu terbuka dengan kritikan, Pak. Kita tidak defensif, kita tidak menutup diri dengan kritikan, kita open minded, yang tentunya dengan kritikan-kritikan dimaksud kita jadikan itu menjadi suatu acuan bagaimana kita bisa mengimprove kinerja kita, baik kinerja dari kinerja lingkungan, sosial, produksi, dan lain-lain, sehingga perusahaan ini akan selalu berbenah diri. Jadi sekali lagi kita dari manajemen PT Tubapak Lestari selalu menganggap bahwa dengan adanya isu yang disampaikan itu, ya tentu itu adalah tujuannya untuk memperbaiki secara internal dan secara eksternal juga. Tetapi ngomong-ngomong nih Pak, Pak Thompson, isu yang mana satu ini Pak? Jadi, karena ada isu-isu yang beredar ini kan tentu mungkin Pak Thompson ada yang mau tanyakan isu yang lebih mengkerucut mungkin. Itu yang penting dulu bagi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ini, karena terkadang mungkin nih di masyarakat itu kan berkembang banyak isu padahal belum tentu mereka lihat seperti apa yang sebenarnya. Contoh soal lah misalnya PT Tubapak Lestari dikatakan itu merusak Danau Toba. Setahu saya kan posisi pabrik PT Tubapak Lestari itu kan di bawah dari Danau Toba. Seperti apa sebenarnya TPL mengelola lingkungan, Pak? Baik itu yang berhubungan dengan limbah B3-nya maupun contohnya di sektor-sektor itu seperti apa? Apakah contohnya penggunaan bahan baku Bapak itu banyak selain eukaliptus, ada nggak kira-kira? Karena dilihat dari segi isu yang berkembang di masyarakat kan itu, kalau pohon-pohon pinus yang ditebang itu kan banyak diisukan itu TPL itu yang merusak. Padahal setahu saya yang bisa dipakai oleh PT Tubapak Lestari sekarang adalah eukaliptus. Artinya pinus-pinus yang ditebang itu bukan TPL yang memakai gitu loh Pak. Baik Pak Thompson, jadi pertanyaannya ini sangat dalam ya. Oke, saya bagi-bagi penjelasannya. Yang pertama tentu sebagai perseroan terbuka ini PT Tubapak Lestari, dan dia adalah merupakan objek vital nasional, penanaman modal asing. Tentu dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, dengan aturan-aturan undang-undang yang ditetapkan, TPL harus tunduk, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah yang pertama nih saya mau jelaskan tentang produksi pulp PT Tubapak Lestari.
Memang ada banyak belakangan ini menyampaikan bahwa PT Toba Pak Lestari mencemari Danau Toba. Saya mau sampaikan begini, bahwa kalau di hulu artinya di bibir dari Danau Toba itu sendiri, itu kalau diukur elevasinya itu di kisaran 905 DPL. Seperti itu ya. Nah kemudian posisi PT Toba Pak Lestari itu yang berada di Kecamatan Paramaksian, Sosor Ladang itu berada di 902. Artinya ada 3 meter. perbedaan 3 meter nih. Nah kalau kita pandang dari jembatan Porsea, kita memandang garis lurus ke pabrik kita, PT Toba Pak Lestari, kita bisa melihat bahwa jembatan Sungai Asahan itu juga lebih tinggi dari PT Toba Pak Lestari. Tadi saya sampaikan bahwa di hulunya itu yang terdekat dengan jembatan Porsea itu 905. Sementara TPL di 902. Jadi adalah hal yang tidak mungkin bahwa PT Toba Pak Lestari dari proses produksinya mencemari Danau Toba. Tidak mungkin naik. Tidak mungkin naik. Gimana caranya limbah berenang? Nah kemudian tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa PT Toba Pak Lestari mengikuti aturan proses pengelolaan limbah. Kita ada landfill, kita ada IPAL, ya kan? Semua proses itu ada di PT Toba Pak Lestari, yang tentunya dengan bangunan landfill, bangunan IPAL yang kita persiapkan itu, bahwa TPL melakukan screening proses di dalam pengelolaan limbah, sehingga apa yang dilakukan TPL benar-benar auditable begitu. Dan kita kan selalu diaudit itu ya. Itu rutin ya? Rutin Pak Thompson, dan itu dilakukan oleh pihak ketiga seperti itu. Pihak ketiga yang benar-benar certified. Jadi tidak asal dilakukan juga pengauditan, pemeriksaannya begitu. Artinya yang ngaudit udah pakar di situ juga. Sudah, mereka udah certified. Mereka betul-betul yang expert untuk melakukan itu. Nah, kembali lagi ke persoalan lingkungan itu. Jadi kalau disampaikan bahwa PT Toba Pak Lestari mencemari Danau Toba, itu tidak akan mungkin. Sudah masuk akal secara logika. Iya, hanya saja memang gimana ya Pak Thompson, kalau saya melihat di media sosial yang berkembang itu, teman-teman yang memperluas isu dimaksud atau yang meraise isu itu bahwa TPL mencemari Danau Toba adalah justru lebih banyak orang-orang yang tidak tinggal di daerah Toba ini, sehingga mereka tidak tahu di mana lokasi TPL itu, pabrik TPL-nya, di mana Danau Tobanya. Dia tidak tahu setinggi apa elevasi itu. Tadi saya sampaikan 905 dengan 902 ya tidak mungkin juga berenang 3 meter ya. 3 meter ya kan. Kalau kita perhatikan Sungai Asahan itu sangat kencang loh Pak Thompson. Sangat kencang, sangat deras airnya. Arus airnya. Jadi tidak akan mungkin limbah dimaksud berenang ke Sungai Asahan. Nah kemudian di sisi lain, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam pengelolaan kinerja lingkungannya, PT TPL itu diaudit. Nah itu untuk pabrik Pak ya. Jadi jarak antara PT Toba Pak Lestari juga ke sungai ke hulu, yang saya maksud tadi di jembatan Porsea itu sekitar 8 km Pak. 8 km bukan jarak yang begitu dekat yang gampang dilompat atau dilewati oleh arus yang begitu kencang. Nah kemudian terkait dengan kinerja kita lingkungan pengelolaan di sektor kehutanan. Di sektor kehutanan juga demikian Pak. Kita ada tempat pengelolaan limbah di sektor ada, dan itu juga diaudit. Nah kemudian yang berikutnya, kalau disampaikan bahwa kita merusak hutan dengan menebang pinus secara sembarangan, nah itu kan
ada pelaku bisnis yang lain. Ya. Dan saya yakin para pelaku bisnis dimaksud juga itu ilegal melakukan kegiatannya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa benar yang Pak Thompson tadi sampaikan, bahwa PT Tuba Pak Pelestari itu hanya menggunakan satu jenis bahan baku kayu, Eukaliptus. yaitu eukaliptus. Itulah yang kita tanam, kita panen, kita tanam, kita panen. Sekarang kita udah masuk rotasi yang ke-6 ini Pak Thompson. Rotasi ke-6 ya. Artinya ketika kita tanam dari sejak pertama sekali itu telah 30 tahun kita beroperasi. Jadi mulai tanam sampai panen berapa lama itu waktunya? Nah, kita dari penanaman sampai pemanenan itu umur tanaman kita 5 tahun. Jadi kalau sekarang kita sudah di rotasi ke-6, artinya 5 kali 6 sudah 30 tahun. 6 kalilah kita menanam, 6 kali memanen, seperti itu. Jadi sudah 6 rotasi dia. Jadi benar-benar yang kita gunakan sekarang ini adalah bahan baku dari tanaman eukaliptus. Oke, artinya bisa dipastikan truk-truk pembawa pinus itu bukan untuk TPL ya? Benar, benar sekali. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita juga meyakini bahwa para pelaku bisnis tentu mempunyai legalitas tersendiri. Iya. Tetapi saya yang mau saya sampaikan adalah PT Tuba Pak Pelestari pada saat ini benar-benar mengkonsumsi satu jenis bahan baku, yaitu bahan baku tanaman eukaliptus. Demikian. Dan itu pun diambil dari lahan konsesi ya, jadi artinya nggak ada dari lahan masyarakat sebenarnya kan? Oh, jadi seperti ini Pak Thompson. Ya. Nah, ini juga memang ada juga para pemerhati yang mencintai TPL yang menyatakan bahwa Ya. TPL memanen eukaliptus dari lahan masyarakat. Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa PT Tuba Pak Pelestari itu menanam eukaliptus. Ya. Dalam operasional penanaman eukaliptus itu, PT TPL mempunyai 2 area kerja. Ya. Yang pertama dia fokus di hutan tanaman industri, itu konsesinya. Konsesinya. Nah, ini juga perlu saya terangkan Pak Thompson ya. Ya. Dalam bincang kita hari ini, saya mau sampaikan begini. Ada orang menyatakan bahwa PT TPL itu merusak hutan dengan sembarangan, tidak menjaga kelestarian. Padahal PT Tuba Pak Pelestari itu memiliki sertifikat PHPL. Apa itu Pak? Artinya kita telah melakukan kinerja lingkungan operasional hutan tanaman industri secara lestari. Produksi hutan lestari. Iya. Nah, itu kita dapatkan melalui proses yang sangat panjang, Pak. Panjang. Artinya bahwa pihak pemerintah juga ada andil melakukan pemeriksaan kinerja PT Tuba Pak Pelestari. Jadi kita menanam, kalau orang bilang seolah-olah PT Tuba Pak Pelestari itu seperti Goliat itu. Iya. Raksasa yang begitu besar, sebenarnya tidak. Iya. Keputusan yang disampaikan oleh pemerintah, amanah yang diberikan kepada PT Tuba Pak Pelestari itu kita jaga dengan baik. Nah, jadi kita mempunyai tata ruang tentunya di dalam pengelolaan hutan lestari ini. Nah, kalau dulunya kita punya konsesi 269.000 hektar, sekarang menjadi 167.912 hektar, tentu ada proses juga di sana. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa dengan 167.912 hektar tadi, sampai saat ini PT Tuba Pak Pelestari itu menanam dan memanen itu di luasan 49.000 hektar, Pak Thompson. Jadi masih Artinya ada di atas 100 ribuan yang belum ditanam. iya, Dari jadi lahan sisi. kalau 167, 49 itu ada sekitar 120.000 hektar, itu tidak kita kelola. Kenapa? Karena kita memperhatikan bagaimana supaya hutan itu tetap lestari, terjaga, ekosistemnya terjaga. Nah, bagaimana perusahaan mencukupi bahan baku? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya. Ini menarik nih, karena kan pasti harus tercukupi biar pabrik Benar, bisa supaya berjalan. sustain ya. Iya. Keberlangsungan operasionalnya bisa tetap begitu ya Pak Thompson ya. Iya. Oleh karena itu, di dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, maka PT Tuba Pak Pelestari mengikat kerjasama dengan masyarakat. Iya. Jadi memang benar bahwa PT Tuba Pak Pelestari ada melakukan penanaman eukaliptus di lahan masyarakat di luar konsesi. Tapi kerjasama. Kerjasama. Iya. Dan itu lahannya harus benar-benar APL, bukan di kawasan hutan negara.
Jadi harus areal penggunaan lain ya. Areal penggunaan lain, dan itu benar-benar jelas kepemilikan, Ya. alas haknya, jelas secara legal dimiliki oleh masyarakat. Kita ikat kerjasama, dan secara khusus memang yang kita ikat kerjasama dengan masyarakat itu adalah di lahan-lahan yang tidak produktif. Artinya masyarakat juga tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan bercocok tanam di lahan dimaksud. Sehingga itu diberikan kepada TPL untuk dikelola, kita ikat kerjasama kemitraan, ada skim untuk masyarakat. Jadi apa ada bagi yang, hasil. Oh, bagi hasil yang mereka dapatkan. Ada bagi hasil. Jadi dari mulai persiapan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan, bahkan sampai pengangkutan ke pabrik, itu dibiayai 100% oleh PT Tubapak Pelestari. Jadi artinya masyarakat hanya terima doang. Benar. Jadi pada akhirnya setelah dipanen itu nanti kita akan berhitung dengan masyarakat. Ya. Kita bayar Rp75.000 per ton. Per ton. Tetapi sekali lagi yang kita kelola itu adalah betul-betul lahan yang tidak produktif. Iya. Lahan yang tidak dikomersilkan atau tidak tidak dioperasikan oleh masyarakat itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat juga mempunyai kesempatan ini, Pak Thompson. Iya. Dengan kita kelola lahannya itu, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya juga kepada masyarakat di sekitar kita untuk melakukan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan standar operasional prosedur kita. Iya. Jadi mereka bisa bekerja di lahan mereka sendiri, kita bayar. Karena tadi seluruh biaya itu ditanggung jawabi oleh perusahaan 100% seperti itu. Jadi ini juga bisa mengurangi tingkat pengangguran di desa-desa, meningkatkan pendapatan. Nah, jadi kalau dulu memang program itu kita kerjasamakan dengan masyarakat, dulunya kita bayar setelah kayunya sampai di pabrik. Ya. Tetapi kita melihat bahwa kemungkinan bagaimana memajukan masyarakat. Apa yang harus dirasakan masyarakat, dampak positif dari kerjasama. Maka kita melihat seperti itu, kita mencoba merubah strategi. Ya. Sehingga ketika selesai ditanam, lahan itu akan kita ukur. Setelah kita ukur, kita akan mendahulukan pembayaran. Jadi belum panen mereka belum panen kita sudah bayar Rp500.000 per hektar. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian kita bayar 1 juta per hektar sampai tahun keempat. Di tahun kelima kan udah panen ya, udah panen. Pak. Nah, kemudian ketika panen kita akan hitung ulang berapa yang telah diterima masyarakat, berapa lagi yang akan dibayar oleh PT Tubapak Pelestari dengan perhitungan volume dikali Rp75.000 tadi. Kenapa kita melakukan partial payment tadi? Ya. Karena kita mengadopsi kebutuhan di masyarakat. Tentu mereka membutuhkan dana dimaksud di awal untuk menyekolahkan anak-anak atau untuk menjadi modal kerja mereka di lahan pertanian mereka, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk lebih bertumbuh dan berkembang. Jadi nggak perlu menunggu 5 tahun hasilnya ya? Tidak. Jadi kita tanam, ukur, kita langsung dahulukan pembayaran 500.000 per hektar, demikian. Dari data yang ada saat ini, berapa hektar yang sudah bekerja sama dengan TPL? Kurang lebih kita melakukan kerjasama kemitraan penanaman eukaliptus itu sekitar 8.300 hektar sampai data terkini ya, per hari ini lebih kurang 8.300 hektar kita kerjasama di lahan masyarakat di luar konsesi. Jadi lumayan banyak juga ya, luar biasa Pak Thompson. Jadi kalau 8.300 itu dikali katakan 80 ton atau 100 ton mereka, itu fluktuatif ya, tergantung hasil ya. Arealnya juga seperti itu. Ada walau tidak produktif tetapi ada juga areal-areal yang lumayan subur begitu ya. Dan masyarakatnya benar-benar ikut serta menjaga. Nah, ini juga dampaknya terhadap negara juga ya, Pak Thompson, terhadap lingkungan juga. Ketika kita bekerja sama dengan masyarakat, otomatis masyarakat akan menjaga lahan yang tidak produktif itu tadi, kita kelola, kita tanam menjadi tanaman eukaliptus, mereka akan ikut serta menjaga supaya apa? Supaya tidak ada kebakaran. Demikian. Menurut saya bukan hanya itu, pasti jalan-jalan ke lahan mereka juga akan dibuka oleh TPL ya? Oh iya benar, jadi ketika kita melakukan kerjasama kemitraan penanaman eukaliptus,
TPL juga akan membangun membangun jalan menuju minimal menuju ke areal penanaman eukaliptus kan begitu ya, Pak Thomson. Akhirnya ketika kita membangun jalan menuju areal dimaksud, areal itu menjadi produktif. Menuju areal itu menjadi sangat produktif. Sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan yang kita bangun tadi itu untuk kegiatan mereka. Bercocok tanam tadi, bertani, membawa pupuk ke lokasi pertanian mereka lebih gampang, kemudian membawa hasil bumi dari hasil pertanian mereka ke pasar juga akan lebih gampang, dan pasti memang meningkatkan harga mereka karena aksesnya kan lebih cepat. Iya, jadi kalau dulu tidak ada jalan yang kita bangun itu, masyarakat enggan untuk bercocok tanam, apalagi sayur mayur ya. Mereka tanam kalau tidak langsung dibawa bisa layu begitu ya. Nah, dengan bangunan jalan yang kita persiapkan tadi, mereka udah dengan segera membawa hasil buminya ke pasar, apakah sayur mayur, apakah cabai, apakah ubi dan lain-lain. Itu dalam keadaan segar mereka udah bisa bawa ke pasar dan harganya menjadi naik ya, Pak Thomson. Nah, kalau dulunya para toke-toke yang menjemput langsung ke lokasi pertanian mereka dengan harga murah, sekarang mereka bawa keluar itu udah lebih naik harganya. Demikian, Pak. Jadi memang yang saya perhatikan di sini justru ada problem nih, Pak Jandres. Masyarakat kan mengira itu nanti isu-isu yang dibangun orang yang tidak suka dengan TPL adalah bahwa nanti kalau lahan-lahan yang dikerjasamakan dengan TPL itu menjadi milik PT Toba Pak Lestari. Seperti apa Bapak menjelaskan ini kepada masyarakat? Karena ini kan kecurigaan ini sangat kental banget di masyarakat. Iya, jadi tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa PT Toba Pak Lestari mengikat kerjasama dengan masyarakat. Kemudian masyarakat harus mempunyai legalitas keabsahan kepemilikan lahan melalui surat keterangan tanah, sertifikat tanah. Nah, apa yang dilakukan antara TPL dengan masyarakat? Mengikat kerjasama hanya sebatas kerjasama menanam eukaliptus dengan periode yang telah ditetapkan. Ada yang 14 tahun, ada yang 21 tahun, seperti itu. Ada yang 20 tahun. Tetapi memang kita ikat kerjasama. Nanti setelah selesai periode kerjasama dimaksud, periode kontrak kerjasama ini, ya lahannya tetap menjadi lahan masyarakat kan? Dan boleh juga kembali dikerjasamakan. Kalau masyarakatnya berkeinginan untuk mengulang kembali kerjasama dengan TPL, silahkan. Kalau tidak, mereka ingin mengusahai lahannya sendiri, silahkan. Setelah periode kerjasama tadi selesai begitu. Jadi ada periode kontrak di sana, ada 14 tahun, ada 20 tahun, ada yang berfluktuatif begitu. Jadi tidak benar ketika kita mengikat kerjasama, lahan itu menjadi lahan PT Toba Pak Lestari. PT Toba Pak Lestari tidak ada membeli lahan. Tidak ada. Dia mengelola lahan konsesi yang diterima dari pemerintah, kemudian mengikat kontrak kerjasama dengan masyarakat di lahan masyarakat, dan setelah selesai periode kontraknya, lahan kembali menjadi dikelola dengan seluas-luasnya oleh masyarakat itu sendiri. Karena lahan itu sejak sebelum dilakukan kemitraan kerjasama, pada saat kerjasama dilakukan dan setelah kerjasama dilakukan, lahan itu tetap secara sah adalah lahan masyarakat pemiliknya, bukan PT Toba Pak Lestari. Jadi tidak benar PT TPL mencaplok lahan masyarakat, tidak benar itu Pak. Jadi itu yang perlu disampaikan ke pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Ketertarikan saya juga berbincang langsung dengan Pak Jandres Lalai. Sebenarnya salah satu yang hal-hal seperti ini, penjelasan-penjelasan seperti ini, karena yang berkembang di masyarakat itu seperti itu. Nanti kalau kerjasama dengan TPL, ya kan, lahanmu lama-lama diambil, padahal tidak terbukti satu pun. Dari keterangan Pak Jandres tadi sudah 30 tahunan, artinya mengelola eukaliptus, satu pun tidak ada yang mereka ambil lahan itu. Seperti itu kira-kira penjelasan Pak Thomson. Jadi banyak juga lahan masyarakat yang sudah kita kelola kembali kepada mereka. Ada yang memperpanjang kontrak dengan kita tanam eukaliptus kembali. Ada yang ingin mengusahai areal mereka, ya kembali kepada mereka. Dan sekarang ada yang sudah mereka gunakan untuk bercocok tanam, ada palawija, ada menanam kopi. Ketika periode kontrak sudah selesai, silakan aja. Seperti itu Pak.
Di masyarakat juga berkembang bahwa PT Toba Pak Lestari itu ya kurang, katakanlah tanda kutip, bermanfaat katanya untuk masyarakat. Padahal kalau kita buka data itu sangat berdampak. Kalau kita bandingkan keberadaan TPL dengan sebelumnya, jauh sebenarnya kemajuan-kemajuan yang dialami oleh sekitar, katakanlah Toba dan sekitarnya itu mengalami kemajuan-kemajuan. Pak Jandres, coba diceritakan Pak, ini kan kata orang ini kurang berdampak, padahal kan sebenarnya banyak dampaknya. Termasuk tadi kita bicara mulai dari karyawan tetap aja udah 1.200, yang tadi yang 7.700 tadi apa Pak? Itu tenaga kerja kontraktor. Tenaga kerja kontraktor ya kan, belum artinya mitranya ya kan, belum dampaknya secara sosial, belum dampaknya tadi kontribusi perusahaan terhadap baik itu yang berhubungan dengan pendidikan, infrastruktur. Mungkin satu-satu dulu Pak. Kalau karyawan TPL itu sebenarnya banyak orang Batak nggak sih Pak? Ini kan yang selalu dipermasalahkan mereka nih. Perusahaan berada di Toba, tapi katanya perusahaan tidak terlalu banyak merekrut orang Batak. Seperti apa penjelasan Pak Jandres? Ya, terima kasih Pak Thomson. Kita juga memang banyak mendengar isu seperti itu ya. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di dalam kesempatan ini bahwa isu yang disampaikan teman-teman dari luar itu kita menganggap bahwa itu adalah sebagai suatu perhatian ya kan bagi PT Toba Pak Lestari, bagaimana supaya bisa lebih memperbaiki, bagaimana supaya bisa lebih berbenah diri. Tentunya secara positif saya selalu berpikiran begitu. Nah, adakah dampak PT Toba Pak Lestari atau tidak? Nah, ini tergantung kita memilah-milah. Tetapi saya mau sampaikan begini, bahwa tadi saya bercerita ada 1.230 tenaga kerja langsung, karyawan-karyawati PT Toba Pak Lestari. 80% Pak, itu adalah yang satu suku dengan saya. Jadi orang Batak nih. Orang Batak 80% ya Pak ya? 80%. Nah, kalau 1.230 itu, apakah kita menghitung hanya 1.230 terhadap dampak multiply efeknya? Tidak. Ada keluarga. Dari 1.230 ini tentu mempunyai keluarga. Jadi kalau kita kali 4 saja Pak, 3 anak, 1 istri, udah 5.000. Tentu dia sudah 5.000 jiwa ya. Nah, kemudian ada 7.700 tenaga kerja yang dimiliki para kontraktor. Nah, ini satu-satunya lagi, Pak Thomson yang mau saya sampaikan. Dalam melakukan operasionalnya PT Toba Pak Lestari itu dikelola oleh mitra kerjanya. Mitra kerja ini berasal dari mana? Berasal dari sekitar 12 kabupaten kota ini. Jadi memang orang-orang di sekitar tempat beroperasi Pak ya? Iya, jadi mulai dari pekerjaan pembersihan lahan, persiapan lahan tadi yang saya ceritakan, penanaman, perawatan tanaman, pemanenan tanaman, pengangkutan eukaliptus sampai ke pabrik, itu dilakukan oleh mitra kerja kita, kontraktor-kontraktor yang kita bangun dari sekitar areal kerja kita ini. Nah, sampai sekarang tercatat lebih dari 250 badan usaha yang bermitra dengan kita. Dan itu hampir semua lokal ya? Lokal. Nah, mereka memiliki 7.700. Jadi kalau 7.726 tenaga kerja yang dibawahi oleh kontraktor tadi dikali 4 juga, itu udah 30.000 loh Pak. Iya, 30.000. Tambah tadi 5.000 yang dihidupi. Berarti minimal 35.000. Nah, dari yang 7.000 dan 1.230 orang karyawan-karyawati tadi, adakah dampaknya terhadap perekonomian yang lain? Ada pasti. Contoh, kita kan banyak juga supir kita yang singgah di warung-warung, mereka makan di warung itu, mereka membeli kebutuhan mereka dari warung yang tersedia di sepanjang jalan seperti itu. Nah, kemudian mereka juga tentu di dalam operasional pengangkutan, contoh, akhirnya bengkel-bengkel
baik yang kecil, menengah maupun bahkan bengkel besar sudah banyak yang tumbuh ya, seperti itu. Nah, itulah dampak positif daripada operasional. Jadi kalau dikatakan TPL tidak berdampak secara positif, nah mungkin itu perlu dikaji ulang. Tapi sekali lagi itu adalah suatu masukan bagaimana supaya kita lebih meningkatkan kinerja kita di PT Tuba Pak Pelestari. Nah, kemudian dampak yang lain seperti apa? Contoh ya, di masa-masa pandemi COVID, TPL selalu siap melakukan respon positif. Kita melakukan penyemprotan desinfektan. Kita memberikan bantuan sembako, mendukung program pemerintah. Mungkin orang lain akan melihat bahwa yang dilakukan TPL itu kecil, tetapi dampaknya yang kita lakukan adalah pemerintah kabupaten itu terbantu ketika kita memberikan bahan-bahan sembako di masa pandemi, karena terlalu banyak orang terdampak secara ekonomi ya, secara ekonomi. Ada yang harus dirumahkan bekerja, begitu ya, tidak bekerja. Ada yang contoh para supir yang membawa anak-anak sekolah, tentu dia harus berhenti menarik angkot dikarenakan sekolah juga diliburkan seperti itu. Nah, kita memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang benar-benar terdampak ekonominya dari masa-masa dampak negatif dari pandemi COVID. Seperti itu ya. Nah, kemudian dampak lain apa? Contoh, TPL juga selalu dengan cepat memberikan respon, misalnya jika terjadi bencana seperti itu ya. Contoh yang terakhir ini, ada gempa bumi. Kita juga memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang terdampak daripada bencana gempa kemarin. Karena kita menganggap bahwa seluruh masyarakat yang ada di sekitar areal kerja kita ini adalah keluarga kita sendiri. Yang harus benar-benar kita anggap satu darah dengan kita. Bagaimana kita menjadi satu keluarga begitu. Berarti apa yang terjadi ya kita harus memberikan pertolongan cepat. Kebakaran hutan, kita juga ikut melakukan pemadaman walaupun itu di luar konsesi kita. Banjir yang terjadi di Kabupaten Toba, di Lumban Julu, sekitarnya itu. Kita juga dengan cepat melakukan rehabilitasi terhadap sungai yang tersangkut banjiran itu kan. Banyak sampah, banyak kayu di sana, kita cepat membersihkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah dampak-dampak positif dari perusahaan ini. Selain tadi yang saya sampaikan ya, bahwa dalam melakukan pekerjaan operasionalnya itu lebih dari 250 badan usaha bekerja sama dengan PT Tuba Pak Pelestari. Dulunya mungkin orang mengira apa sih itu alat berat? Apakah apa yang dimaksud dengan ekskavator begitu ya? Orang mengira, bertanya seperti itu. Kalau sekarang sudah hal yang lumrah, hal yang biasa dilihat mereka. Sudah hal yang biasa mereka lihat. Apa itu ekskavator? Karena rata-rata kontraktor kita sudah punya banyak ekskavator. Banyak memiliki juga loading truck. Nah, begitu ya. Sekarang kita loading truck kita lebih memilih kepada loading truck yang kecil ya. Coal diesel seperti itu yang 6 roda. Disesuaikan sehingga isu-isu yang disampaikan juga TPL merusak jalan itu kita hindari begitu. Nah, kita ikuti aturan dan jangankan merusak jalan Pak Thomson ya. Membangun jalan tadi saya sudah cerita, ke lahan pertanian itu banyak. Jangankan membangun jalan ke lahan pertanian, menghubungkan antar desa bahkan antar kecamatan kita lakukan. Jadi itulah dampak daripada kehadiran PT Tuba Pak Pelestari tadi. Kemudian lahan produktif tidak tersentuh. Kita sentuh dengan penanaman eukaliptus bermitra tadi, meningkatkan ekonomi kan. Akhirnya apa? Masyarakat di sekitar kita itu mampu menyekolahkan anak-anaknya karena kita memikirkan TPL ini tidak hanya untuk berpikiran kepada profitability-nya. Tetapi dia juga harus mampu untuk membangun sumber daya di sekitarnya. Karena bagi kita generasi itu sangat penting. Ya, generasi sangat penting. Di sisi lain kita juga ada bangun sekolah untuk pendidikan. Bahkan ketika dimulai
ujian online begitu ya, harus menggunakan komputerisasi sistem. Kita bekerja sama dengan pemerintah Pak, mengadakan membantu menyumbangkan komputer, pengadaan komputer sehingga mereka benar-benar capable begitu ya. Untuk sekolah-sekolah ya. Untuk sekolah-sekolah. Ketika pandemik contoh, saya ulangi lagi, kita bantu juga rumah sakit untuk pengadaan vitamin, obat-obatan yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi COVID dimaksud. Jadi banyak sekali sebenarnya secara positif bantuan atau dukungan yang diberikan PT Tuba Lestari kepada masyarakat, pemerintah. Namun ya terus terang ya Pak Thompson ya, dalam bincang-bincang kita kali ini saya mau sampaikan bahwa apapun itu tentu PT Tuba Lestari tidak akan bisa memuaskan semua orang, semua elemen begitu ya. Karena apa? Ya TPL juga bukan alat pemuas toh, seperti itu ya Pak Thompson. Jadi banyak sebenarnya dampak positif, tetapi masih banyak isu yang beredar. Saya pikir ya sekali lagi saya sampaikan, justru yang menyampaikan isu dimaksud itu lebih banyak dari orang yang tidak tinggal di daerah Toba, Simalungun, di daerah Tapanuli Utara atau di 12 kabupaten tadi. Banyak yang tidak tinggal di situ, tinggal di Medan, di Jakarta, mereka memberikan komentar-komentar tentang TPL. Ada suatu ketika saya yang mengikuti di WhatsApp grup, saya bilang, ayolah, kami juga sangat siap untuk dikritik, tetapi ayolah secara bersama-sama, mari kita lihat PT Tuba Lestari itu seperti apa pabriknya, kemudian bagaimana PT TPL mengelola hutan tanaman industri yang disebutkan pengelolaan hutan lestarinya, sehingga dengan melihat secara langsung, mereka akan tahu, loh ini loh PT TPL itu. Sama dulu Pak Thompson. Disebutkan kayak seperti yang tadi ya, kita bincang-bincang disebutkan TPL mencemari Danau Toba. Ketika saya bawa teman-teman yang menyatakan mencemari Danau Toba, saya bawa ke lokasi pabrik, mereka lihat, lah ini toh PT TPL-nya, Danau Toba ada di sana. Wah ini akhirnya sangat kencang, gimana dia mencemari Danau Toba. Akhirnya mereka dicokoki dengan opini-opini, berita-berita yang tidak benar. Kadang-kadang kan begini Pak Thompson ya, memang opini juga jahat. Ya kan, kalau opini ini secara terus-menerus diulang disampaikan, dicekokin kepada orang luas, maka kadang-kadang opini itu menjadi pembenaran. Opini yang sudah dianggap kebenaran akan mengabaikan fakta soal kebenaran itu begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, melalui bincang-bincang ini tentu kami dari manajemen PT Tuba Lestari meminta bagaimana saudara-saudara atau teman-teman kita, keluarga kita yang ingin melihat apa sih PT Tuba Lestari, di mana sih pabriknya, di mana hutan tanaman industrinya, apa yang dilakukan di dalam menjaga kelestarian hutan, apa yang dilakukan TPL untuk menjaga keamanan lingkungan di operasional pabrik. Kami sangat siap nih menerima, terbuka. Kita akan terima siapa saja yang datang berkunjung untuk melihat, sehingga kami dengan melihat secara langsung, mudah-mudahan ya Pak Thompson ya, mudah-mudahan teman-teman keluarga kita, bangsa Batak yang kita cinta ini bisa melihat dan merasakan, loh ini loh TPL itu. Tidak seperti berita yang digembar-gemborkan seperti itu kan. Itu keinginan kita sebenarnya Pak Thompson. Oke, Pak Jandres, ini kan ada satu isu lagi sebenarnya yang masyarakat selalu persoalkan, mungkin tadi juga karena mereka mencintai dan ingin terdampak sebenarnya mendapatkan katakanlah kontribusi dari TPL. Seperti apa? Kan ada ini sekarang dana CD yang berbeda dengan dana CSR di perusahaan-perusahaan lain, Pak. Bagaimana pengelolaan dana CD ini, Pak? Karena masyarakat kan sering mempertanyakan bagaimana pengelolaannya. Yang dulu itu kan sebenarnya yayasan, sekarang kan langsung dikelola perusahaan, Pak. Seperti apa, Pak? Iya, jadi memang secara persentase nih ya, saya cerita dulu kalau cerita tentang CSR ini sangat menarik ini. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu CSR-nya ada yang 2%, ada yang 3%, seperti itu ya. Dari angka persentase itu seolah-olah itu menunjukkan angka persentase yang besar.
Tapi rata-rata perusahaan itu kan dari net profitnya ini Pak Thomson. Jadi dia ngambilnya beda ya? Beda. Kalau kita di TPL ditetapkan CSR 1% itu adalah dari net sales. Jadi dari penjualan. Dari penjualan bersih. Jadi sebelum dikurangi biaya-biaya ini, berapa yang dijual, ya penjualan bersihnya itu langsung dikalikan 1%. Jadi udah disisihkan TPL langsung itu ya? Iya, jadi secara persentasenya itu kecil, Iya. tapi secara jumlah uangnya itu besar loh Pak. Iya Pak. Sangat besar. Kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis seperti itu ya. Iya. Nah, gimana pengelolaannya? Tentunya CSR itu adalah untuk masyarakat di 12 kabupaten kota ya, Pak Thomson, karena dia mempunyai operasional di 12 kabupaten kota tadi. Iya. Nah, CSR 1% itu kita melakukan peningkatan ya, pemberdayaan, pembangunan sumber daya itu melalui dana CSR ke setiap masyarakat yang ada di seputar areal kerja kita. Nah, seluruh program yang kita lakukan itu tentu auditable Pak. Iya. Nah, sebagai perseroan yang terbuka, penanaman modal asing, saya sebutkan tadi sebagai perusahaan yang merupakan salah satu objek vital nasional, kita tidak mau melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan aturan. Jadi dana CD itu juga rutin diaudit Pak? Rutin diaudit Pak. Iya. Jadi itu auditable. Iya. Nah, siapa saja yang ingin melihat apakah memang sesuai atau tidak sesuai, benar atau tidak benar, itu TPL terbuka. Iya. Nah, kemudian apa program CSR itu? Nah, tentu PT TPL, karyawan-karyawan, kita bangun satu organisasi loh, Pak Thomson. Dari satu organisasi CSR itu ada 18 karyawan-karyawati di dalamnya. Inilah yang ikut serta terjun ke lapangan. Mereka ikut rembuk desa, rembuk kecamatan. Untuk apa? Untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan Jadi mereka masyarakat. mendengar aspirasi dulu sebenarnya? Benar. Jadi mereka mendengarkan aspirasi ketika rembuk desa itu seperti apa yang sebenarnya merupakan kebutuhan utama di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi memang perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kita lebih banyak melakukan kegiatan di dalam pembangunan infrastruktur. Oh, jadi ke infrastruktur banyak? Iya, sampai saat ini. Tetapi memang program kerja dari CSR sendiri, PT Toba Pak Pelestari mempunyai komitmen bagaimana supaya tahun 2023 dan seterusnya itu lebih fokus kepada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi. Nah, jadi peningkatan ekonomi dimaksud berarti melalui UMKM. Kita ada bangun loh Pak Thomson, 13 kelompok tani hutan. Jadi ada dibangun di sekitar 12 di sekitar areal kerja kita. Ada di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun. Nah, UMKM juga ada yang di Dairi, ada yang di Papak Barat seperti itu. Nah, dari 13 kelompok tani hutan yang kita bangun ini sekarang, kita edukasi mereka, berikan pelatihan. Kemudian kita menanam hasil hutan tanaman kayu. Ya. Jadi kita ajari juga mereka bahwa kita harus memelihara hutan, tidak boleh illegal logging, tidak boleh melakukan pembakaran hutan, dan kita harus menjaga kelestarian hutan. Caranya bagaimana? Itu tadi, kita tanam hasil hutan bukan kayu. Tentu hasil hutan bukan kayu ini secara ekonomis akan menambah pendapatan masyarakat sampai ke anak cucu tentunya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian di sisi lain juga CSR ini untuk peningkatan sumber daya manusia ya. Peningkatan sumber daya manusia itu melalui UMKM. Ya. Kita tenaga ahli, mereka keahliannya kita kembangkan. Bahkan yang terakhir kita ada pelatihan kopi Pak. Karena kita melihat ada banyak petani kopi, kita latih mereka. Sekarang petani kopi ini sudah kita angkat, ya, udah masuk ke Shopee Pak. Oh, jadi langsung jualan lewat Shopee? Iya, sudah ada kita masuk, kita perkenalkan. Ini loh yang dari Polung misalnya begitu ya. Ini yang dari Sidamanik, ini yang dari Toba.
sudah diperkenalkan ini Jadi artinya kopinya. ada sampai ke produknya, Pak. Iya, jadi sudah mulai mereka. Dan ini trainingnya berproses ya lama. Iya. Ini yang kita bangun, bagaimana sumber daya manusia yang ada di sekitar kita itu tumbuh berkembang. Walaupun dari sisi pendidikan juga kita fokus ya. Iya. Pendidikan itu sekarang ya kita ada beasiswa, kita berikan beasiswa pelangi namanya. Iya. Ke salah satu perguruan tinggi itu kita baru tanda tangani kontrak 50 mahasiswa Setiap tahun itu ya. yang kita berikan demikian. Nah, jadi tidak hanya memikirkan operasionalnya sekali lagi PT Toba Pak Pelestari, tetapi dia juga memikirkan bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitar area kerja ini benar-benar bisa maju Bersama-sama. bersama, ya. Mereka tumbuh berkembang, itu juga akan menjadi satu cerminan dari keberhasilan PT Toba Pak Pelestari. Demikian Pak Thompson. Jadi memang pengelolaan dana apa itu SID itu transparan ya. Benar, sangat transparan. Ada tim independen Pak Thompson yang setiap saat juga memonitor, mengevaluasi, mengarahkan kita. Selain daripada tim independen tadi, ada juga audit independen yang mengaudit kinerja daripada CSR tadi. Jadi kita nggak bisa sembarangan melakukan kegiatan itu loh Pak. Benar-benar untuk masyarakat, walaupun saat ini PT TPL yang mengimplementasikan, tetapi dia juga siap untuk diaudit. Demikian sih Pak Thompson. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara, apalagi kita berbincang dengan yang udah posisi wakil direktur utama di suatu perusahaan besar, nggak ada habisnya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Tapi kan yang namanya media sosial itu kan ada batasnya juga. Jadi lain kali mungkin kalau saat ini kami belum sempat membicarakan hal-hal yang lain atau mungkin yang lebih detail lagi, saya pikir ya di lain waktu. Siap Jandres, karena ini udah 1 jam lebih menurut saya. Siap Pak Thompson. Terima kasih ini Pak Thompson. sangat menarik perbincangannya, nggak terasa 1 jam perbincangan, padahal masih sedikit ya, artinya masih sedikit dari yang. Dan memang bicara tentang TPL ini kan bicara hal yang menarik, yang tidak bisa cepat bisa diselesaikan dalam proses pembicaraan. Justru karena Tetapi memang di lain waktu kita bisa lanjutkan, dan saya berharap memang sekali lagi dari apa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran. Dan harapan kita melalui bincang-bincang kita pada saat ini, kami juga dari manajemen PT Toba Pak Pelestari nih tentunya Pak Thompson kepada pemirsa itu mengharapkan bahwa mari kita sama-sama membenahi PT Toba Pak Pelestari ini dan menjadikan PT Toba Pak Pelestari ini lebih berguna di sekitar kita, di suku Batak yang kita cintai ini. Saya pikir demikian Pak Thompson. Iya. Terima kasih Pak Jandres. Jadi seperti itu ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Perbincangan ini sudah lebih kurang 1 jam lah. Saya yakin dan percaya dari beberapa hal yang kami perbincangkan tadi, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit banyak tentang keingintahuan Anda tentang Toba Pak Pelestari. Meski di YouTube saya juga sudah banyak saya share tentang kegiatan-kegiatan mereka, meski itu sebagian kecil, tapi itulah tujuan saya berbincang dengan Pak Jandres Silalahi, biar seperti apa yang dikatakan orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak mengenal Toba Pak Pelestari, maka yang terjadi adalah banyak isu-isu liar di luar sana, Pak. Jadi harapan saya dengan perbincangan ini ada sedikit tambahan informasi yang bisa Anda serap dan Anda kelola, sehingga informasi-informasi yang berkembang di masyarakat bisa memperkaya Anda di luar sana yang tidak pernah datang ke Toba Pak Pelestari. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa membawa manfaat dan informasi yang baik bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Jandres. Terima Sukses kasih terus Pak untuk Toba Pak Pelestari. Mudah-mudahan Toba Pak Pelestari bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan lebih berdampak lagi untuk memajukan masyarakat Bonapasogit, terutama Sumatera Utara. Dari Toba kami
Thomson Siagian dan Pak Jandre Silalahi, Wakil Direktur Utama PT Toba Pak Lestari mengucapkan horas. Horas, horas, horas.